Oke, bisa dilihat ya, PPT-nya. Ya, jadi kita akan belajar tentang algoritma Dijkstra untuk mencari jalur terpendek. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang algoritma, Warsal ya, untuk pencarian jalur terpendek, sekarang Dijkstra. Oke, ya, dalam mengimplementasikan ya, algoritma Dijkstra ini ya, agak berbeda dengan Warsal. Jadi pertama kali kita harus tentukan dulu titik asal dan titik tujuannya. Jadi sebelum diproses ditentukan titik asalnya mana, titik tujuannya mana. Setelah itu baru diproses. Caranya gimana? Yaitu dengan mengakumulasikan jarak minimal dan kemudian disimpan ke titik berikutnya. Nanti akan kita lakukan dari titik asal sampai titik tujuan. Diakumulasi jarak minimalnya dan disimpan di titik berikutnya. Oke, kemudian kita mempunyai tiga variabel ya, yaitu X. X itu adalah nama node-nya. Jadi kalau kita lihat di contoh graf yang ini, nama node-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini X ya, disimpan di X. Nanti X ini akan dibuat sebagai indeks, gitu ya, indeks. Oke, kemudian berikutnya adalah Y. Y ini adalah sebuah vektor, ya, vektor beban minimal. Ya, jadi Y itu pada vektor, ya, vektor itu diimplementasikan sebagai array satu dimensi. Ya, sehingga Y ini adalah beban minimal, ya, beban minimal, dan nanti ada lagi Z. Ya, Z itu juga array satu dimensi, ya, atau vektor yang menyimpan node sebelumnya. Jadi kalau Warsal itu kita punya Q sebagai matriks beban dan R sebagai matriks rute, maka kita punya Y itu sebagai vektor beban minimal, ya, dan Z sebagai rute, ya, rutenya, vektor rute. Jadi kita pakai array satu dimensi. Nah, kemudian jadi setiap node itu akan mempunyai nilai Y dan nilai Z, ya. Untuk node 1, 2, 3, 4, 5 itu masing-masing mempunyai nilai Y dan nilai Z. Kemudian yang perlu juga disiapkan adalah tumpukan. Jadi bukan tumpukan ya, maaf. Antrian, ya, antrian. First in first out ya, antrian. Jadi kita siapkan sebuah antrian, ini yang kotak warna ungu ini ya. Oke. Nanti untuk setiap node itu akan diberi nilai Y dan Z-nya itu dengan aturan seperti ini. Untuk Y, ya, titik asal diberi nilai 0, yang lainnya diberi nilai M. Jadi ini inisial awal ya. Inisial awal untuk Y, ya, atau beban minimal tadi, titik asal diberi nilai 0 dan yang lainnya diberi nilai M. M masih ingat ya, M itu adalah big integer, ya. Untuk Z semuanya awalnya diinisialisasi dengan nilai 0 atau node sebelumnya ini ya. Z itu node sebelumnya, Y itu beban minimal. Oke. Kemudian pertama kali kita ambil asal, ya. Asal itu kita proses, ya. Kita masukkan tumpukan, kemudian kita ambil, ya. Masukkan antrian, kemudian kita ambil di NQ, kemudian di DQ. 1. Nah, nanti dilihat 1 itu bisa ke node 2 dan bisa ke node 3, gitu kan ya. Maka
Setelah kita cek dulu ya, oke, yang ke node 2 dulu, 1 ke node 2. 1 ke node 2 itu ya, jaraknya berapa? 0 ditambah 1. Nah, ya, nilai Y dari 2 ini M. Karena 0 ditambah 1 itu lebih kecil dari M, maka M ini diubah menjadi 1. Kemudian Z dari node 2 atau node sebelumnya ini diberi nilai 1. Jadi node sebelumnya ya, node sebelumnya 1. Jadi syaratnya itu jika lebih kecil dari M. Kalau enggak lebih kecil dari M tidak diubah gitu ya. Jadi saya ulangi ya, dari node 1 ini kita cek dulu, node 1 bisa ke node 2, kemudian bebannya adalah 0 ditambah 1, akumulasinya ya 0 ditambah 1 itu sama dengan 1, lebih kecil dari M. Ya, sehingga nanti beban minimalnya menjadi 1. Karena 0 tambah 1 lebih kecil dari M. Kemudian Z-nya dari node 2 itu diberi nilai 1 ya, atau node sebelumnya. Sehingga seperti ini. Ya, oke, seperti ini ya. Oke. Ya, ini ya. Nah, sekarang yang kedua adalah 1 ini bisa ke node 3. Ini juga kita lihat nilai Y-nya atau beban minimalnya 0 ditambah 3, lebih kecil dari M. Sehingga nanti diganti nilai Y pada 3, node 3 itu diganti dengan 3, dan nilai Z-nya diganti dengan 1. Sehingga kita dapatkan seperti ini. Dan yang perlu diperhatikan juga ya, jadi pada saat kita memproses ya, misalnya 1 ke 2, ini kan ada perubahan. Maka 2 ini kita masukkan ke antrian. 3 juga demikian, setelah diproses 3 itu dimasukkan ke antrian, sehingga antriannya ada 2 seperti ini. Syarat masuk antrian adalah jika bukan titik awal, bukan titik tujuan, dan tidak ada di antrian ya. Jadi syaratnya seperti itu ya, tidak boleh ada yang sama, misalnya nanti 3 masuk lagi itu enggak boleh ya. Jadi kalau di antrian ini sudah ada 2 dan 3, nanti kalau ada yang masuk 2 atau masuk 3 itu enggak boleh sama ya. Oke, kemudian setelah 1 ke 2 dan 1 ke 3 ini selesai, langkah berikutnya adalah kita ambil yang ada di antrian, kita DQ. Nah, karena yang di depan itu 2, maka yang diproses berikutnya adalah node 2. Node 2 itu bisa ke node 3 dan bisa ke node 5. Ini dicek lagi. 1 ditambah 1 apakah lebih kecil dari 3? Ini untuk node 2 ke node 3 ya. Y-nya dicek, Y2 itu 1 ditambah ditambah garis dari 2 ke 3 itu 1, 2 itu ternyata lebih kecil dari Y pada node 3. Sehingga nanti diganti ya. Yang 3 ini jadi 2, node sebelumnya yang Z, Y-nya jadi 3, Z-nya itu berubah jadi 2. Ya, seperti ini nanti. 2, 2. Ya, 2, 2. Seperti ini. Karena 3 itu ada di Q, maka 3 enggak masuk lagi ya, karena sudah ada. Nah, sekarang 2 itu bisa juga ke 5. Nah, kita cek lagi. Y dari 2 ditambah garis dari garis ya, dari 2 ke 5 itu 5, berarti 6. Ternyata lebih kecil dari Y pada node 5, yaitu M. Sehingga M pada M ya, atau nilai Y pada node 5 ini akan diganti menjadi 6, dan Z-nya yang 0 ini diganti dengan 2. Nah, karena 5 ini adalah titik tujuan, maka kita tidak masukkan ke
Q. Sehingga nanti yang di Q itu hanya ada 3. Ya. Oke. Nah, karena 5 nggak masuk ya. Karena 5 ini titik tujuan. Nah, berikutnya kita DQ lagi. 3 di DQ. Jadi yang diproses adalah node 3. Nah, 3 ini ada 2 kemungkinan. Bisa ke node 1 dan bisa ke node 4. Kita cek dulu yang ke node 1. Tambah 3, 5. Ternyata lebih kecil dari, ternyata tidak lebih kecil dari 0. Sehingga yang 1 ini tidak kita ubah. Baik Y-nya maupun Z-nya. Ya, jadi harus dicek dulu. Ya, apakah Y pada current node-nya 3 ini, ya itu ditambah dengan garisnya, ya beban garis ini lebih kecil dengan tujuan. Jadi kalau lebih kecil diganti, tapi kalau enggak berarti enggak diganti. Baik Y maupun Z. Jadi Y dan Z yang ada di node 1 ini tidak ada perubahan. Bagaimana? Apakah perlu di DQ? Di NQ juga tidak perlu. Karena 1 itu asal dan juga tidak ada perubahan. Ya, sehingga tidak perlu di NQ. Oke, nah berikutnya 3 ini bisa ke 4. Ini dicek lagi. Y pada node 2, node 3 adalah 2 ditambah 2, 4. Ternyata lebih kecil dari M. Sehingga Y pada node 4 ini kita ganti menjadi 4. Kemudian Z-nya diganti menjadi 3. Nah, karena 3 itu sudah diambil, ya, kosong, maka 4 itu masuk ke Q, seperti ini. Ya, jadi posisi node 4 itu, ya, Y-nya 4 dan Z-nya 3. Nah, berikutnya 4 ini karena belum kosong ya, jadi kita NQ ini sampai kosong. Kita DQ sampai kosong. Karena ada 4 diambil. Nah, 4 ini bisa ke 5, ya. Nah, kita cek lagi, 4 ditambah 1 ternyata lebih kecil dari 6. Sehingga Y pada 5 ini diganti 6 dan Z-nya diganti 4. Ya. Karena 5 titik tujuan maka tidak masuk Q. Dan karena Q-nya kosong, ya ini sudah perubahan, Q-nya kosong maka berhenti. Ya, jadi kalau Q-nya kosong berhenti. Sehingga kita dapatkan nilai Y dan nilai Z yang baru ya dari yang inisial awal tadi. Nilai Y itu nanti akan menjadi beban minimal ya. Dan nilai Z-nya itu menjadi rute minimal. Nah, untuk memproses rutenya kita bisa gunakan tumpukan ya seperti sebelumnya. Nah, ini algoritmanya ya. Jadi pertama kita tentukan input. Input ini adalah beban langsung. Ini sama dengan key pada awal, pada warsal yang di awal. Ya, beban langsung dulu, input. Kemudian ditentukan titik asal dan titik tujuannya. Kemudian kita inisialisasi key. Key itu adalah Y, beban minimal, dan R ini adalah Z. Node sebelumnya. Nah, untuk key semua diberi nilai M kecuali titik asal. Sedangkan R itu semuanya diberi nilai 0. Kemudian pertama, titik asal itu kita NQ. Kemudian selama Q-nya tidak kosong, ya, maka pertama kita DQ. Itu tadi kan gitu ya. Di DQ, kemudian kita cek, ya. Kita cari inputnya ini yang tidak sama dengan M. Karena yang tidak sama dengan M kan artinya ada jalur langsung ya. Oke, jadi seperti yang ini tadi, 1 itu bisa ke node 2 dan bisa ke node 3. Nah, itu ngeceknya di sini. Jika nanti key pada current node ya, ditambah inputnya itu lebih kecil dari key pada I, ya, jadi kalau semuanya yang diambil tadi pertama 1, CN-nya itu 1, kemudian I-nya itu adalah 2, maka kita cek seperti ini. Ya, jadi kalau
ICN ditambah input CNI itu lebih kecil dari QI, maka kita ganti. QI-nya itu adalah beban minimal dan R-nya juga adalah node sebelumnya atau CN. Jika I bukan titik asal dan jika I juga bukan tujuan dan tidak ada di Q, maka yang kita lakukan adalah I itu di NQ. Dan I itu ditambah. Nah, kita lihat ini kita lakukan dari 6 sampai 15 ini selama Q-nya tidak kosong. Gitu. Ya. Oke. Jadi itu adalah algoritma Dijkstra. Ya. Oke, jadi ini kesimpulannya ya. Jadi grafik itu banyak digunakan untuk permasalahan yang membutuhkan jaringan ya. Jadi jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan PCB ya, itu juga masuk di jaringan ini. Dan graf itu merupakan himpunan yang terdiri dari vertex dan edge ya, vertex dan edge. Di mana edge itu mempunyai bobot ya. Oke, kira-kira seperti itu. Ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Udah jelas atau masih bingung? Halo? Mohon maaf Bu, saya masih agak bingung Bu di bagian graf tadi. Bisa dijelaskan lagi? Oke, sebentar ya. Nunggu maghrib sebentar. Oke, baik Bu. Perhatikan. Karena memang Dijkstra ini agak sulit ya, jadi mohon untuk diperhatikan. Oke. Baik, pertama ya, jadi untuk mengimplementasikan algoritma shortest path ya, ini yang perlu diperhatikan. Pertama kita harus tentukan titik asal dan titik tujuannya sebelum proses dilakukan. Ya, proses Dijkstranya dikerjakan atau dilakukan itu harus ditentukan dulu. Titik asalnya mana, titik tujuannya mana. Kemudian yang kita lakukan nanti adalah mengakumulasikan jarak minimal dan nanti jarak minimal itu akan disimpan ke titik berikutnya. Nanti akan kita lakukan dari titik asal sampai titik tujuan. Nah, yang pertama adalah kita harus ya, jadi pertama tentukan titik asal, titik tujuan. Misalnya di sini titik asalnya 1, titik tujuannya 5. Nah, ini berarti sudah ditentukan terlebih dahulu ya. Maka nanti kita akan proses mulai titik asal ini, ya, titik asal itu kita masukkan ke Q. Ya, kemudian untuk setiap node ya, itu akan mempunyai nilai Y dan nilai Z.
Ya, di mana Y itu adalah beban minimal dan Z itu adalah node sebelumnya. Ya. Nah, untuk awal ya inisialisasi awal ya pertama itu kita tentukan titik asal untuk Y-nya itu titik asal diberi nilai 0, yang lainnya diberi nilai M. Sedangkan yang Z itu semuanya diberi nilai 0. Ya. Oke, kemudian pertama kita baca titik awal, titik asal itu kita NQ, kita masukkan ke Q. Ya, kemudian setelah itu kita ambil, kita DQ, ya, jadi baca node 1, ya, tadi kan 1 awal ya. Nah 1 itu kita lihat bisa ke node berapa saja gitu ya, bisa ke node 2 dan bisa ke node 3. Nah untuk menentukan, oh A1 itu bisa ke node 2 dan bisa ke node 3, itu kita berarti harus punya data ini tadi, H garis ini kan, ya. Nah ini kalau yang di algoritma itu disimpan di dalam input, input NN, ya. Nih, jadi akan menyimpan ini tadi, 1, 3, 1, 3, 5, 1, 2 seperti ini ya. Oke, kemudian pertama jadi awal kita baca 1 ya, yang ungu, ini akan mengubah ya, bisa mengubah nilai pada node nilai Y dan Z pada node 2 dan node 3. Nah, berubahnya seperti apa? Maka pertama kita lihat dulu, 1 itu bisa ke node 2 gitu kan. Nah, kita cek sekarang Y dari node 1 atau yang di algoritma kita sebut dengan CN. CN ditambah inputnya ternyata 1, 0 ditambah 1, Y pada node 1 itu kan 0. Kemudian 1 itu kedua itu mempunyai weight 1. Kalau di total itu sama dengan 1, 0 tambah 1. Ternyata ini lebih kecil dari M. Ya. Oke, Y-nya 2. Karena lebih kecil maka yang M ini diganti menjadi yang minimal ini yaitu 1. Dan node sebelumnya ini diganti dengan 1 gitu. Ya, jadi Z-nya itu diganti dengan 1 sehingga jadi seperti ini. 1, 1. Nah, karena 2 ini bukan titik asal, bukan titik tujuan dan posisi Q-nya ini kan kosong ya. Jadi 2 itu akan masuk ke Q. Disimpan ke Q seperti ini. Nah, kemudian 1 ini selain ke titik 2 ternyata juga bisa ke titik 3. Ya. Oke. Nah, nanti akan kita cek ya. 0 ditambah 3 itu ternyata lebih kecil dari M. M itu Y pada node 3. Karena lebih kecil maka diganti. Yang M ini diganti 3, Z-nya ya yang 0 ini diganti dengan 1. Seperti ini. Karena 3 ini juga tidak ada di Q dan dia bukan titik asal dan bukan titik tujuan, maka masuk Q. Jadi di Q itu ada 2 dan ada 3 setelah memproses yang node 1. Kemudian yang diproses berikutnya adalah yang ada di Q, yaitu ada 2, node 2. Jadi node 2 ini akan diproses. Node 2 ini bisa ke node 3 dan bisa ke node 5, gitu kan ya. Nah, nanti akan kita cek lagi ya. Y pada node 2 ditambah dengan H ya pada node 2 ke 3 itu 1, 1 tambah 1 itu ternyata lebih kecil dari 3. Sehingga 3 ini ya, Y pada node 3 yaitu 3 diganti menjadi 2 dan node sebelumnya yang 1 ini diganti menjadi 2. Seperti ini. Nah, karena 3 ini sudah ada di Q ya, jadi 3 nggak masuk lagi.
Oke, nah berikutnya adalah kita memproses dari node 2 ini ke node 5. Ini juga dicek lagi. Y pada node 2 itu 1 ditambah 5 ternyata lebih kecil dari M. Sehingga Y pada node 5 ini yang M ini diganti menjadi 6, Z-nya diganti dengan 2 node sebelumnya ya. Oke, seperti ini. 6, 2. Karena 5 ini titik tujuan, maka dia tidak masuk ke Q. Dan berikutnya karena sudah selesai, maka kita ambil lagi yang ada di Q. Karena tadi prosesnya itu adalah selama Q-nya tidak kosong. Jadi kalau Q-nya tidak kosong, kita masih proses. 3 diproses berikutnya. 3 itu bisa ke node 1 dan bisa ke node 4 gitu kan. Nah kita cek kalau ke node 1 itu ya 2 ditambah 3, 5 itu ternyata tidak lebih kecil dari 0. Ya sehingga dibiarkan aja. Jadi 1 ini untuk Y-nya tetap 0, Z-nya juga tetap 0. Dan tidak perlu masuk ke Q. 3 ini juga bisa ke node 4. Kita cek. Y-nya 3 itu 2 ditambah 2, 4. Ya, ternyata lebih kecil dari M. M itu Y-nya pada node 4. Sehingga 2 tambah 2 ini akan mengubah M. Dan Z dari node 4 itu juga diganti menjadi 3. Ya, node sebelumnya. Seperti ini. Karena 4 ini bukan titik asal, bukan titik tujuan dan tidak ada di Q, maka 4 dimasukkan ke Q, di NQ. Nah, setelah selesai ya 3 itu tadi hanya bisa ke 1 dan 4, maka kita berikutnya DQ lagi, yaitu 4. 4 di DQ diproses. Ya, jadi 4 ditambah 1, Y pada node 4, yaitu 4 ditambah 1 itu ternyata lebih kecil dari 6. Sehingga 6 ini diganti dengan 5, 2 diganti dengan 4. Seperti ini. Karena 5 adalah titik tujuan, maka dia tidak masuk ke Q. Ya. Nah, nanti kita berarti akan mendapatkan nilai Y dan nilai Z. Nah, nilai Z itu nanti yang akan digunakan untuk menentukan rutenya. Ya. Nah, cara menentukan rutenya itu kita tetap pakai tumpukan. Seperti yang kita lakukan pada algoritma Warsal. Oke, seperti itu. Jadinya seperti ini. Ya, untuk algoritmanya tadi kita tentukan beban langsung, kemudian kita tentukan titik asal dan titik tujuan, berikutnya inisialisasi Q, beban minimal atau tadi kita sebut Y ya, dan R ini yang Z. Q, cara inisialisasinya untuk titik asal diberi nilai 0, yang lainnya diberi nilai M. M itu big integer. Sedangkan R semuanya diberi nilai 0 atau Z tadi ya. Nah, kemudian titik asal itu kita NQ. Kemudian selama Q tidak kosong kita lakukan mulai dari 6 sampai 15 sampai akhir. Kita DQ dulu yang ada di Q. Kemudian I-nya kita mulai dari 1 ya. Kita ambil I itu yang ada beban langsungnya. Ini if input CNI tidak sama dengan M. Ini yang ada beban langsung. Maka kalau ada yang beban langsung kita cek apakah beban akumulasinya itu lebih kecil dari beban langsungnya. Kalau iya, maka kita ganti beban langsungnya tadi, node sebelumnya juga diubah. Kemudian jika I bukan titik asal, I bukan titik tujuan dan I tidak ada di Q, maka yang kita lakukan adalah kita NQ, kita masukkan ke Q ini tadi. Nah, itu kita ulang sampai apa? Sampai Q-nya kosong. Jadi kalau Q-nya kosong berhenti. Ya, itu kira-kira algoritma untuk Dijkstra. Ada yang tanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, gimana? Berarti beban
minimal itu atau Y atau yang diisi M itu sebelum diisi sama nilai beban minimal yang lain itu pasti bakal diisi beban minimal yang lainnya, Bu. Kalau Maksudnya lebih kecil, ya. Kalau lebih kecil, maka diganti dengan yang lebih kecil, gitu maksudnya. Karena itu Y itu disebut dengan beban minimal ya, karena dia pasti mempunyai nilai yang minimal. Tadi kan kalau ternyata misalnya M ya, tujuannya M, kemudian hasil akumulasinya kurang dari M, maka diganti yang M tadi gitu kan. Ya. Gitu Randy. Berarti beban minimalnya kita tentukan dulu ya Bu nantinya? Atau Enggak sudah? ditentukan, diproses. Oh. Itu nanti akan diproses di algoritmanya. Kita hanya Oke, baik, Bu. inisialisasi awal. Jadi yang titik asal adalah 0, yang lainnya itu dikasih nilai M. Gitu. Oke, baik Bu. Terima kasih. Ya. Oke, kita istirahat dulu ya. Nanti kita kembali lagi 1 jam ya. Istirahat 1 jam, nanti kita kembali lagi untuk praktikum ya. Baik, kita mulai ya. Untuk kuliah kita hari ini ya akan kita coba implementasikan algoritma Dijkstra. Dibuka dulu compilernya. Saya share screen. Oke, gimana? Bisa kita mulai? Oke, kita mulai ya. Kita include dulu library-nya. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya karena kita membutuhkan Q, jadi kita copy dari Q yang sudah kita pernah buat ya. Kita open dulu.
materi Q, program Q ya. Kita copy dari ini define ya. Define sampai DQ. Kemudian yang dimasukkan nanti adalah tipe integer. Ya, jangan lupa. Oke. Ya, silakan di copy dulu program Q-nya. Sudah di copy? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke min-nya ya. Kita buat min program. Oke, di sini kita siapkan untuk input ya tadi ya. Oh ya, jangan lupa di define-nya ini ditambahkan define untuk jumlah n ya. N ini jumlah ordonya, jumlah node-nya ya. Kita pakai contoh yang ini ya, jadi n-nya 5. Jumlah node-nya ada 5, kita pakai contoh yang tadi dipakai. Ya, yang ini ya. Oke. Ya, kita pakai graf yang ini. Ya. Ya, jadi define n sama dengan 5. Ya, kita tambahkan itu. Kemudian inputnya ini n kali n, gitu kan ya. Nah, ini kita pakai yang contoh matriks key ya, matriks key kemarin ya. 1 ke 1 M. Oh iya, define lagi M, maaf. Ada yang kelupaan. Define M ini 1000. Big integer ya. M 1 3 M. Oke, berikutnya 2 ke 1 itu M. 2 ke 2 juga M. 2 ke 3 itu 1. 2 ke 4 M. 2 ke 5 5. Oke, berikutnya 3 ke 1 itu 3. 3 ke 2 M. 3 ke 2 M. 3 ke 3 M. 3 ke 4
2, 3 ke 5 M. Sekarang untuk yang 4 hanya bisa ke not 5, yaitu 1 ya kalau nggak salah. Oke, kita cek lagi ya. Oke, udah benar. Dan yang 5 ini semuanya M. Oke, kemudian kita tambahkan integer awal, asal, tujuan, ya. Kemudian juga kita siapkan Q-nya, antrian. Ya, kita harus inisialisasi dan antrian. Oke, kemudian kita sudah siapkan Q-nya, kita sudah siapkan asal, tujuan. Oh ya, ada lagi yaitu kita siapkan untuk key. Key ini adalah Y, ya. Ini sebanyak N dan Z, ya, sebagai R sebanyak N juga. Oke, kemudian kita buat current integer, current node dan I, ya. Oke, kemudian kita print F, masukkan asal dan tujuan. Oke, kita pakai scan F, persen D kita pisah dengan spasi ya, dan asal dan tujuan. Oke, jadi pertama yang harus kita siapkan adalah kita masukkan asal dan tujuan. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah kita inisialisasi Dijkstra. Ini kita akan inisialisasi nilai Q dan R, ya, dengan menggunakan asal. Jadi yang menjadi tadi kita sudah tentukan jika node-nya, ya, node-nya itu sama dengan asal akan diberi nilai 0, lainnya adalah M. Oke, kita buat di sini void inisialisasi Dijkstra untuk Q, kemudian R, kemudian juga ada asal tadi ya. Oke, di sini kita berikan integer I for I sama dengan 0, I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus S, kok salah sih. Oke, di sini kita tentukan if I sama dengan asal min 1, maka Q-nya yang ke I itu diisi dengan 0. Else diisi dengan Q yang ke I diberi nilai M. Kemudian R yang ke I ini diisi dengan 0. Ya, seperti ini.
Ya, ini inisialisasi untuk Dijkstra. Oke. Nah, kemudian yang pertama dilakukan adalah kita NQ ya, dan asal. Jadi asalnya itu nanti di NQ ya, kemudian setelah itu while not kosong dan ANT ya, yang kita lakukan seperti yang tadi ya, if kita NQ dulu, ditaruh ke CN, DQ ya, maaf, dan antrian. Oke, kemudian for, kita pakai for juga boleh, I kurang dari N, I plus, ya ini kita if, ya kita lihat, if input yang ke CN I tidak sama dengan M, maka akan kita proses ya, if Q CN